Kita berjumpa kembali melalui media online dalam YouTube channel GKI Perumahan Citra 1 untuk bersama mengikuti rangkaian kegiatan Pra-Pentakosta. Hari ini kita telah memasuki Pra-Pentakosta hari yang ke-7 dan kita bersama akan belajar dari tokoh bernama John Sung. Kita akan memulai ibadah di hari ini. Ibadah akan berjalan mengalir, semua lagu-lagu seperti hari-hari sebelumnya akan ada dan muncul dalam layar saudara, dan kita bisa menyanyi dari rumah masing-masing. Demikian juga ketika doa dipanjatkan, kita akan mengikuti dan kita bersama menaikkan doa dari rumah kita. Kita memulai dan merenungkan ibadah kita. Mari saudara kita berdoa untuk mengawali persekutuan kita. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur. Kami telah memasuki hari yang ke-7 dalam pekan doa Pra-Pentakosta. Setiap hari kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami akan memulai persekutuan online kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus hadir, menuntun dan membimbing, sehingga setiap perenungan yang akan kami refleksikan bersama melalui tokoh seorang bernama John Sung, itu juga dapat kami mengerti dan maknai, bahkan lebih dari itu juga membawa berkat bagi setiap kami. Kami menyerahkan persekutuan doa kami pada malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita bersama memasuki Pra-Pentakosta hari yang ke-7 dan kita belajar dari tokoh bernama John Sung. Siapa itu John Sung? John Sung lahir di desa Hongchek, wilayah Hinghwa, Provinsi Fukien, Tiongkok Tenggara pada tanggal 27 September 1901. Dia diserahkan pada Allah untuk pelayanannya dan kemudian dinamai Yu'un, kasih karunia Allah. Pada usia 9 tahun, Yu'un hadir di sebuah pertemuan Jumat Agung dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Hidupnya ditandai dengan kasih yang luar biasa pada firman Allah, pada doa dan juga hasrat untuk berkhotbah. Pada usia 18 tahun, Yu'un berlayar ke Amerika karena ia mendapat beasiswa. Ia belajar kimia di Wesley University, Ohio. Beasiswa yang diterima hanya cukup untuk membayar uang kuliah. Akhirnya, ia pun bekerja di sebuah toko mesin dan merangkap juga menyapu di sebuah hotel. Ia mendapat juara 1 di kelas dalam jurusan fisika. Pada tahun 1923, Yu'un mendapat ijazahnya, medali emas, hadiah uang tunai untuk fisika dan kimia. Surat-surat kabar Eropa kemudian memuat kisahnya. Tawaran kedudukan tinggi dan gaji yang besar datang mengalir. Tapi saudara, Yu'un ingin meneruskan pelajarannya untuk mencapai ijazah yang lebih tinggi lagi. Tapi dalam hatinya tidak ada kedamaian. Pada musim gugur, Yu'un masuk di Ohio State University. Program Master of Science diraih hanya dalam waktu 9 bulan. Dia pun kemudian dianugerahi medali dan kunci emas dari lembaga sains. Sesudah itu, dia mengejar dan memperoleh gelar PhD-nya dalam 1 tahun. Pada tahun 1926, ia didaftarkan sebagai mahasiswa
di Union Theological Seminary. Jonsung kemudian menenggelamkan diri dalam studi teologi liberalnya dan ia memperoleh nilai-nilai tertinggi. Tapi hatinya berpaling dari kekristenan dan kemudian ia mengunjungi upacara pemujaan dan lembaga teosofi di New York. Pada tanggal 10 Februari 1927, ia mengalami pertobatan sejati. Dalam tangisan dan doanya, ia mendengar sebuah suara. "Anakku, dosamu sudah diampuni." Roh Kudus memenuhi hidupnya. Namanya disebut John menurut nama Yohanes Pembaptis. Ia mulai berbicara kepada setiap orang tentang kebutuhan mereka akan Kristus, termasuk juga kepada para pengajar di seminari itu. Pada tahun yang sama, 1927, karena ketegangan jiwa yang hebat, belajar melampaui batas, dan juga konflik rohani selama bertahun-tahun mengakibatkan pikiran Jonsung terganggu dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jonsung memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat dan dia membaca Alkitabnya. Selama 193 hari di rumah sakit, ia menelaah 1189 pasal Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, sebanyak 40 kali dengan 40 sudut eksegese yang berbeda. Luar biasa. Dia keluar rumah sakit sambil membawa 40 naskah eksegese dalam bahasa Inggris dan juga Mandarin. Pada tanggal 4 Oktober, Jonsung berlayar kembali ke Shanghai. Ketika kapal makin dekat ke tujuannya, dia teringat akan mimpi dan akan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Jonsung pun lalu pergi ke kamarnya, mengeluarkan dari dalam kopernya ijazah, medali emas, kunci-kunci penghormatan. Lalu kemudian dia melemparkan semua ke laut, kecuali ijazah doktornya untuk menyenangkan hati ayahnya. Mulailah kemudian ia bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Pertobatan-pertobatan terjadi, kesaksian pun terus mengalir. Lahan-lahan yang dipersiapkan para misionari sebelumnya memperlihatkan hasil. Pada tahun 1939, ia beberapa kali datang ke Indonesia. Orang pun datang berduyun-duyun sampai gedung gereja melimpah dengan ruah. Namun saudara, kesehatan hamba Tuhan yang setia ini semakin lama semakin buruk. Waktu di Surabaya, ia berkhotbah sambil berlutut untuk meringankan sakitnya. Pada pukul 7:07 di tanggal 18 Agustus, Jonsung menghembuskan nafas terakhirnya. Ia dipanggil Tuhan pada usia 42 tahun. Orang-orang Kristen di Cina dan Taiwan, bahkan Indonesia hari ini, berhutang banyak kepada pelayanan Jonsung. Ia adalah salah satu karunia terbesar Tuhan bagi Asia. Dan inilah Jonsung, obor Allah di Asia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang bahagia? Tidak sedikit orang menyebut bahwa kebahagiaan itu diukur dari apa yang kita miliki. Ambil sebagai contoh, kepandaian, intelektualitas, keberhasilan, harta, kekayaan, kedudukan, bahkan juga kehormatan. Akan tetapi pertanyaannya, apakah memang itu yang membuat seseorang berbahagia? Sosok Jonsung dalam kisah yang kita refleksikan dan kita pelajari bersama adalah sosok seorang yang perfect. Ia sangat pandai, banyak gelar, bahkan juga keberhasilan yang dia capai. Akan tetapi pengalaman ketika ia mengikuti pertemuan Jumat Agung itu, ia mendengarkan, ia merenungkan kisah penderitaan, penyaliban, bahkan juga sampai kematian Kristus untuk manusia yang berdosa. Inilah yang mengubah kehidupannya. Karena itu kebahagiaan terbesar bagi Jonsung adalah ketika ia menemukan apa yang sesungguhnya ia perlukan, yaitu keselamatan. Keselamatan yang adalah kasih karunia Allah baginya. Keselamatan dalam Yesus Kristus itulah yang jauh-jauh amat penting, melebihi apa yang telah dia peroleh sebelumnya, entahkah gelarnya, kepandaiannya, bahkan juga kekayaannya. Jonsung berangkat dari pengalaman Rasul Paulus yang dituliskan dalam suratnya kepada jemaat Filipi.
dalam Filipi 3 ayat 7-8 yang menyatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, apa yang dimiliki oleh Jonsung sebelumnya, dalam hal ini kehormatan, prestasi, kehebatan, semua rela ditanggalkannya untuk melakukan misi Tuhan, yaitu mengabarkan berita Injil, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus. Pendeta Andar Ismail dalam salah satu kisahnya di buku Selamat Berkembang menuliskan bahwa sasaran khotbah Jonsung adalah orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Ini berarti Jonsung punya kerinduan untuk melakukan pembinaan kader-kader awam sebagai para pemberita Injil. Sepanjang tahun saudara, Jonsung terus berpergian ke berbagai tempat untuk menjalankan misinya itu. Banyak orang yang terpikat kepadanya. Pokok pembahasan yang bersambung, cara penyampaian yang jelas dan sederhana, menggunakan papan tulis dan alat peraga membuat banyak orang terus setia mendengarkan pengajarannya. Dampaknya apa? Banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Kristus. Dan ini adalah buah dari karya Jonsung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jonsung fokus pada apa yang menjadi misi Allah dalam hidupnya, yaitu mengabarkan Injil keselamatan Yesus Kristus kepada banyak orang. Sekalipun untuk itu ada banyak hal yang dikorbankan, tapi itu tidak menyurutkan langkahnya untuk melakukan misi pekabaran Injil. Yesus Kristus menjadi yang utama dan segalanya dalam hidup Jonsung. Dan inilah yang mengobarkan semangatnya untuk terus mewartakan berita sukacita Kristus kepada semua orang. Sehingga pada akhirnya banyak orang menjadi murid Kristus, dan inilah kerinduan Jonsung. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 19 menyatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Inilah misi yang dipercayakan Allah kepada kita, saya dan saudara. Menjadikan semua bangsa muridku bukan sekedar atau dipahami dalam pemahaman kristenisasi, tapi menjadi murid Kristus berarti sebuah proses mengikuti atau follow, sehingga akhirnya sang murid itu punya gaya hidup, the way of life, yang sama dengan sang guru, yaitu Kristus. Saudaraku, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Pandemi ini mengharuskan kita untuk terus berada di rumah, stay at home. Belajar, beraktivitas, bekerja, bahkan hingga beribadah kita lakukan di rumah masing-masing. Dalam konteks memuridkan, apakah kita merespons panggilan untuk memuridkan mereka yang ada di tengah keluarga kita? Apakah sebagai orang tua kita memuridkan anak-anak kita? Ketika mereka ada di rumah, mereka bersekolah, mereka beribadah, mengikuti sekolah minggu online, apakah kita juga turut mendampingi proses belajar mengajar itu? Apakah kita juga bersama mereka memberikan pengajaran untuk bertumbuh melalui firman Tuhan? Dan sebagai orang dewasa, apakah kita juga telah menyadari dan memaknai panggilan menjadi murid Kristus yang berkomitmen untuk berjalan di belakang sang guru, melakukan apa yang dipercayakannya kepada kita? Dalam situasi pandemi saat ini, kita hendak diingatkan melalui pembelajaran akan tokoh Jonsung yang fokus pada misi. Itu juga yang menjadi perenungan kita. Kita semua adalah murid Kristus, dan kita juga diajak untuk fokus pada apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Selamat terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Selamat untuk menjadi murid Yesus yang setia dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita kembali akan memasuki doa syafaat, dan seperti hari-hari sebelumnya, pokok-pokok doa sudah ada di layar saudara, dan kita akan menaikkan doa dari rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kita berdoa supaya kita tetap setia menjadi murid Kristus di tengah situasi pandemi yang terjadi. Kita berdoa
bagi seluruh anggota keluarga dalam aktivitas yang dilakukan di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, agar semua dapat melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik. Kita berdoa bagi mereka yang ada dalam pergumulan karena sakit, berduka, kehilangan pekerjaan, serta yang masih terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kita berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1, supaya tetap setia untuk bertumbuh dalam Tuhan dan melakukan setiap misi yang dipercayakannya. Kita berdoa bagi Pekan Prapentakosta GKI Perumahan Citra 1 yang masih berlangsung hingga tanggal 30 Mei 2020, supaya seluruh rangkaian kegiatan Prapentakosta dapat berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkannya dan Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur kami telah memasuki Prapentakosta hari ke-7 dan kami boleh bersama belajar dari sosok seorang bernama John Sung. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi panggilannya untuk fokus pada misi Kristus, itu juga yang menjadi pegangan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami fokus untuk memberitakan Injil Kristus. Kami fokus untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan online kami pada malam hari ini dan kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami akan mengakhiri persekutuan ini, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.